Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Bintang Prasetyo Sakti dari kelas 12-6. Kali ini saya ingin menjelaskan dampak negatif dan juga positif yang timbul dari interaksi antara desa dan kota, serta menganalisis salah satu permasalahan yang ada di desa dan juga kota. Pertama-tama, mari kita cari tahu dulu nih, apa itu pengertian desa dan kota. Yang pertama, ada pengertian dari desa. Desa adalah suatu kawasan yang umumnya terletak di luar kota, dengan ciri khas berupa masyarakat yang memiliki ikatan sosial yang kuat dan kegiatan ekonomi yang didominasi oleh pertanian atau sumber daya alam lainnya. Desa biasanya memiliki jumlah penduduk yang lebih kecil dibandingkan dengan kota, serta tata ruang yang lebih sederhana dan alami. Kehidupan di desa sering kali lebih dekat dengan tradisi dan budaya lokal, dengan komunitas yang saling mendukung dan berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, ada pengertian dari kota. Kota adalah suatu wilayah yang menjadi pusat kegiatan ekonomi, pemerintahan, dan sosial dengan kepadatan penduduk yang tinggi serta infrastruktur yang lebih kompleks dibandingkan desa. Kota biasanya memiliki sistem transportasi, pendidikan, kesehatan, dan teknologi yang lebih maju, serta menawarkan beragam lapangan pekerjaan di sektor industri, jasa, perdagangan, dan lainnya. Kehidupan di kota cenderung lebih dinamis dengan beragam aktivitas dan interaksi antar masyarakat dari latar belakang yang beragam. Nah, bagaimana? Sekarang kita sudah tahu nih pengertian dari desa dan juga kota. Kedua wilayah ini cukup berbeda ya. Nah, perbedaan inilah yang membuat masyarakat kota dan desa saling membutuhkan satu sama lain. Pemenuhan kebutuhan ini dapat terjadi jika ada interaksi desa dan juga kota. Apa sih pengertian dari interaksi desa dan kota? Pengertian dari interaksi desa dan kota adalah hubungan saling mempengaruhi antara wilayah desa dengan wilayah kota yang menghasilkan dampak untuk kedua wilayah tersebut. Adanya interaksi desa kota ini dapat menghasilkan dampak positif maupun negatif loh buat kedua wilayahnya. Yang pertama, ada dampak positif bagi desa. Yang pertama, akses lebih baik ke teknologi dan informasi. Interaksi dengan kota memungkinkan desa mendapatkan akses ke teknologi yang lebih modern serta informasi terbaru sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan inovasi di desa. Kedua, peluang ekonomi yang lebih luas melalui perdagangan. Desa dapat memasarkan produk-produk lokal seperti hasil pertanian atau kerajinan ke kota, membuat peluang ekonomi baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa. Yang ketiga, meningkatnya pendidikan dan layanan kesehatan. Melalui interaksi dengan kota, masyarakat desa dapat mengakses fasilitas pendidikan dan kesehatan yang lebih baik melalui pembangunan infrastruktur ataupun layanan jarak jauh. Keempat, pembangunan infrastruktur yang lebih cepat. Dengan adanya interaksi ekonomi dan sosial antara desa dan kota, pemerintah cenderung mempercepat pembangunan infrastruktur desa seperti jalan, listrik, dan air bersih. Kelima, ada peningkatan kualitas hidup masyarakat desa. Akses ke layanan kota, kesempatan kerja, dan fasilitas publik dari interaksi ini secara keseluruhan meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa, baik dari segi ekonomi, kesehatan, maupun pendidikan. Untuk dampak negatifnya, yang pertama, ada perubahan budaya lokal akibat urbanisasi. Masuknya budaya perkotaan ke desa dapat mengubah nilai-nilai tradisional dan gaya hidup masyarakat desa, mengikis identitas budaya lokal. Kedua, ketergantungan ekonomi pada kota. Desa menjadi terlalu bergantung pada kota untuk memenuhi kebutuhan ekonominya, sehingga rentan ketika terjadi perubahan ekonomi di perkotaan. Ketiga, berkurangnya lahan pertanian karena urbanisasi. Urbanisasi yang meluas ke desa dapat menyebabkan alih fungsi lahan pertanian menjadi pemukiman atau industri, mengurangi ruang untuk produksi pangan. Keempat, kesenjangan sosial meningkat. Interaksi dengan kota bisa memperbesar kesenjangan antara masyarakat desa yang mampu beradaptasi dengan kemajuan dan mereka yang tertinggal, menciptakan ketidakadilan ekonomi. Kelima, migrasi penduduk desa ke kota. Interaksi yang intens dengan kota sering kali memicu migrasi penduduk desa ke kota, mengurangi jumlah tenaga kerja di desa dan memperlambat pembangunan lokal. Nah, selanjutnya ada juga dampak positif dan negatif bagi kota itu sendiri. Yang pertama, dampak positifnya adalah pasokan bahan pangan dan sumber daya alam. Desa menyediakan bahan pangan dan sumber daya alam penting bagi kota, seperti hasil pertanian, peternakan, dan bahan mentah yang mendukung ketahanan pangan serta industri perkotaan. Kedua, tenaga kerja untuk industri. Migrasi penduduk desa ke kota membuat memenuhi kebutuhan tenaga kerja, terutama untuk sektor industri dan jasa, sehingga meningkatkan produktivitas ekonomi kota. Ketiga, pasar baru bagi produk perkotaan. Interaksi dengan desa membuka peluang bagi kota untuk memperluas pasar bagi produk-produk industri dan jasa, baik dalam bentuk teknologi, barang konsumsi, maupun layanan pendidikan dan kesehatan. 4.
Diversifikasi budaya dan sosial. Interaksi dengan desa memperkaya keragaman budaya di kota, menciptakan peluang bagi perkembangan seni, kuliner, serta nilai-nilai sosial yang beragam. Kelima, ekspansi ekonomi melalui investasi pedesaan. Kota dapat memanfaatkan potensi ekonomi desa melalui investasi dalam sektor pertanian, pariwisata, atau infrastruktur, yang pada gilirannya menguntungkan ekonomi perkotaan. Selanjutnya, ada dampak negatifnya bagi kota. Untuk dampak negatifnya, yang pertama ada urbanisasi berlebihan. Migrasi besar-besaran dari desa ke kota dapat menyebabkan kepadatan penduduk yang berlebihan di kota sehingga memicu masalah seperti kemacetan, kekurangan perumahan, dan penurunan kualitas hidup. Kedua, polusi dan degradasi lingkungan. Ekspansi ekonomi yang berasal dari desa seringkali berdampak pada meningkatnya polusi dan kerusakan lingkungan di kota karena peningkatan konsumsi dan produksi. Ketiga, kesenjangan sosial dan ekonomi meningkat. Interaksi yang tidak seimbang antara desa dan kota dapat memperbesar kesenjangan antara masyarakat perkotaan yang kaya dan migran dari desa yang seringkali bekerja di sektor informal dengan upah rendah. 4. Ketergantungan pada pasokan dari desa. Kota menjadi sangat bergantung pada desa untuk kebutuhan bahan pangan dan sumber daya lainnya. Ketika desa mengalami masalah produksi atau distribusi, kota bisa mengalami krisis supply. 5. Kekacauan tata kota. Pertumbuhan kota yang tidak terkendali akibat migrasi dan pembangunan infrastruktur dapat menyebabkan masalah tata ruang seperti pemukiman, kumuh, dan kemacetan lalu lintas yang parah. Nah, sekarang saya ingin menganalisa salah satu permasalahan yang terjadi di desa dan kota. Untuk permasalahan yang terjadi di desa, saya memilih gambar yang ini. Dari gambar tersebut, kita dapat melihat ruang kelas yang tidak layak pakai dengan atap yang berlubang, serta lingkungan yang terlihat kumuh. Kondisi ini mencerminkan realitas yang sering terjadi di banyak desa, terutama di desa yang di daerah terpencil. Ketidakmerataan pembangunan infrastruktur pendidikan menjadi salah satu masalah serius yang dihadapi desa-desa tersebut. Pemerintah seringkali memprioritaskan pembangunan di wilayah perkotaan, sementara desa-desa tertinggal dalam hal alokasi anggaran dan perbaikan fasilitas umum, termasuk sekolah. Akibatnya, anak-anak di desa terpencil harus belajar dalam kondisi yang tidak nyaman dan tidak aman, yang berpotensi menghambat perkembangan mereka secara akademis maupun fisik. Terbatasan akses pendidikan yang memadai ini dapat memperparah ketimpangan sosial dan ekonomi antara desa dan kota. Menuntut adanya kebijakan yang lebih inklusif untuk memastikan semua wilayah mendapatkan perhatian yang sama dalam pembangunan. Untuk yang kota, saya memilih gambar yang ini. Dari gambar di atas, kita bisa melihat wilayah perkotaan yang mengalami kemacetan parah, yang kemungkinan disebabkan oleh tingginya populasi dan kepadatan kendaraan di kota tersebut. Fenomena ini sering terjadi di kota-kota besar, terutama pada jam-jam sibuk ketika aktivitas masyarakat sedang memuncak. Pertumbuhan penduduk yang cepat, urbanisasi yang tak terkendali, serta infrastruktur jalan yang kurang memadai berkontribusi besar terhadap masalah ini. Selain itu, kurangnya transportasi umum yang efisien membuat banyak orang lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi, memperparah situasi lalu lintas. Kemacetan yang berkepanjangan tidak hanya menghambat mobilitas masyarakat, tapi juga menyebabkan polusi udara dan kerugian ekonomi akibat waktu yang terbuang. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan solusi komprehensif, termasuk perbaikan infrastruktur, transportasi, pengembangan transportasi publik yang lebih baik, serta pengelolaan tata kota yang lebih efektif. Oke, nggak kerasa kita udah ada di akhir video, dan kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.